Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Diki Fauzan dari Fakultas Teknik di Prodi Teknik Industri tahun 2021 dengan NIM 333210020 dari Kimia Dasar kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia part 2 yang mencakup poin dari nomor 6 sampai 8. Kita mulai. Pokok dari kinetika kimia itu menjadi tiga. Grafik laju berdasarkan order reaksi, yang kedua persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, yang ketiga persamaan Arrhenius. Di poin kedua dan tiga, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu dan persamaan Arrhenius juga akan saya bahas beserta contoh soalnya. Kita mulai kinetika kimia. Kinetika kimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari laju reaksi dan mekanisme reaksi kimia. Reaksi dapat berlangsung dengan laju yang bervariasi. Ada yang berlangsung cepat seperti pembakaran dan juga ada yang berlangsung lama sekali seperti pembentukan batu bara atau mineral. Selanjutnya, grafik laju berdasarkan order reaksi. Di sini kita akan masuk di poin yang pertama. Grafik laju berdasarkan order reaksi yaitu jumlah semua eksponen dari konsentrasi dalam laju. Order reaksi juga menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksinya. Kita lanjut. Order reaksi tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama, order reaksi 0. Yang kedua, order reaksi 1. Yang ketiga, order reaksi 2. Kita bahas. Order reaksi 0. Order reaksi 0 adalah penambahan maupun pengurangan konsentrasi reaktan tidak mengubah laju reaksi. Di sini rumusnya adalah V sama dengan K dikali A, 0 sama dengan K. Atau laju reaksinya sama dengan K. Besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Ini yang menyebabkan di grafik tersebut terlihat lurus. Kenapa grafiknya itu lurus? Karena seberapa besar laju reaksi tidak akan mempengaruhi konsentrasi reaksinya. Atau seberapa banyak konsentrasi reaksi tidak akan mempengaruhi laju reaksinya. Karena reaksi order 0 ini bersifat konstan. Selanjutnya yaitu reaksi 1 atau reaksi order 1. Besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaktan. Di sini kita melihat di rumusnya itu V sama dengan K dikali A pangkat 1. Reaksi order 1 merupakan persamaan linear, artinya laju yang berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Misal, jika konsentrasi reaktan dinaikkan, maka laju reaksinya akan menjadi lebih besar sesuai dengan jumlah konsentrasi reaksinya. Contoh, saya buat reaksi order 1. Contohnya, konsentrasi reaktan saya naikkan menjadi 2 kali lipat. Maka, laju reaksi akan menjadi 2 pangkat 1 atau 2 kali lebih besar. Selanjutnya, order reaksi 2 atau reaksi order 2, yaitu ketika suatu reaksi, misal A, diubah konsentrasinya, maka laju reaksi akan meningkat secara setara pangkat 2 dari laju konsentrasi sebelumnya. Di sini dirumuskan V sama dengan K dikali A pangkat 2. Nah, reaksi order 2 ini terjadi apabila konsentrasi A ini dinaikkan. Misal, saya naikkan 2 kali. Maka laju reaksinya itu 2 pangkat 2 atau 4 kali lipat lebih besar. Seperti itu. Nah, ini kenapa di grafik orde kedua ini tampak seperti miring ke atas. Ini dikarenakan karena konsentrasinya mengikuti dari ini dikarenakan karena laju reaksinya mengikuti dari nilai konsentrasinya. Seperti itu. Kita akan melanjut di subbab selanjutnya yaitu persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Ini kita masuk di poin kedua. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu adalah persamaan yang menghubungkan konsentrasi dan waktu. Ini bisa juga digunakan untuk menghitung waktu paruh reaktan atau T setengah. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan setengah jumlah reaktan untuk berubah menjadi produk. Kita lanjut karena kita tadi membahas tentang paruh waktu, maka kita lihat di sini rumus dari paruh waktu atau
T setengah di orde pertama yaitu A0/2 AK. Di orde 0 A0/2 AK. Di orde pertama ln atau logaritma natural 2/AK. Nah, jumlah dari ln 2 ini atau logaritma natural ini adalah 0,693 AK/AK. Di orde kedua, 1/AK A0. Nah, kita langsung masuk di contoh soalnya ya dari integrasi waktu ini. Atau dari paruh waktu ini. Contoh soalnya seperti ini. Senyawa A terurai menjadi B dan C dengan reaksi orde 1 terhadap A dan orde reaksi keseluruhan adalah 1/25 derajat. Konstanta laju spesifik untuk reaksi adalah 0,0450 second min 1. Berapa paruh reaksi pada 25 derajat tersebut? Pada 25 derajat Celcius tersebut, kita mulai penyelesaiannya. Yang perlu kita ingat, koefisien reaktan A adalah 1. Maka kita akan menggunakan rumus dari yang orde pertama, di orde 1. Rumusnya seperti ini. T setengah sama dengan ln 2/AK. Ln ini atau ln ini adalah logaritma natural sama dengan jumlah dari ln 2 ini sama dengan 0,693. Ini ada di rumus di orde pertama. Nah, AK ini artinya adalah konstanta laju spesifik untuk reaksi. Nah, AK ini juga sudah dijelaskan dengan jumlah 1 buka kurung 0,0450 second min 1 dan AK ini bukan dari konstanta laju spesifik. Nah, ln 2 atau ln 2/AK ini menghasilkan 15,4 second. Nah, setelah 15,4 second, setengah reaktan akan bersisa, sehingga A sama dengan setengah A0. Seperti itu contoh soalnya. Maaf kalau tadi ada kesalahan. Kita lanjut. Kita lanjut di poin pembahasan yang terakhir, yaitu persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius merupakan ketergantungan laju reaksi terhadap suhu. Arrhenius ini juga atau persamaan Arrhenius ini juga menjelaskan bahwa suhu dapat menambah kecepatan laju reaksi kimia dengan persamaan berikut. Nah, persamaan ini dirumuskan dengan K sama dengan AE pangkat min EA per RT. Persamaan ini dapat dinyatakan logaritma natural atau ln di kedua sisi. Nah, ln K sama dengan ln A min EA per RT. Nah, poin penting yang ada di persamaan Arrhenius ini sudah saya buat seperti ini. Poin pentingnya atau keterangannya atau note-nya yaitu AE. AE ini artinya energi aktivasi yang berupa Kj per mol. A ini artinya faktor frekuensi. K ini artinya konstanta. R ini adalah konstanta ideal gas yang bernilai 8,314 Joule per mol. T adalah suhu. Nah, ini adalah yang harus kita ingat untuk mencari persamaan Arrhenius. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, contoh soalnya ini saya dapat dari Google. Diketahui reaksi berikut. N2O5 berubah menjadi N2O4 ditambah setengah O2. Pada suhu 25 derajat Celcius, konstanta lajunya adalah 3,45 dikali 10 min 5 second min 1 second pangkat min 1 dan energi aktivasinya 100 Kj per mol. Tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Di sini sudah dijelaskan suhunya adalah 25 derajat Celcius, konstanta laju reaksinya adalah konstanta lajunya adalah 3,45 10 pangkat min 5 second pangkat min 1 dan EA atau energi aktivasinya 100 Kj per mol. Di sini kita mencari K2. K2 itu T2-nya.
T2-nya, suhu akhirnya kalau tidak salah. K2, suhu akhirnya. K2 atau T2 itu artinya suhu akhir. K2 sama dengan 0,693 per T setengah. Nah, T setengah ini adalah paruh waktu. Nah, 0,693 per 3.600 ini dari mana? 3.600 ini dari paruh waktunya. Karena di soal dijelaskan paruh waktunya menjadi 1 jam. Maka 1 jam tersebut saya ubah menjadi detik yang menghasilkan 3.600 detik second pangkat min 1. Selanjutnya, setelah dibagi menghasilkan 1,925 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga dapat kita masukkan persamaan Arrhenius tersebut di penyelesaian. Nah, ini slide penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita buat cara misal. Catatannya di paling bawah ini, misal buka kurung T per 1 per T1 dikurang 1 per T2 adalah X. Kita terapkan di ln atau logaritma naturalnya. K2 per K1 sama dengan EA per R buka kurung 1 per T1 dikurang 1 per T2. ln atau logaritma natural ini menghasilkan 1,925 dikali 10 pangkat min 4 per 33,45 dikali 10 pangkat min 5. Ini dihasilkan dari K1 per K2. Ini dihasilkan dari K2 per K1. Menghasilkan 100.000 per 8,314 X. X ini dapat dari mana? X ini dapat dari cara yang paling bawah nih, yaitu kita misalkan. Nah, cara misal ini kita terapkan di rumus yang ini dan menghasilkan X ini. Nah, X ini artinya X ini jumlahnya adalah 0,0001429. Ini penjumlahan dari 100.000 dibagi 8,314. Kita lanjut. 1 per T1 dikurang 1 per T2. Artinya hasilnya 0,0001429. Selanjutnya 1 per T1. T1 ini berapa? T1 ini adalah 298 dikurangin 1 per T2 sama dengan 0,0001429 dibagi. Oke. Nah, cara menghitungnya dihasilkan dengan T2. Nah, T2 ini dapat kita jumlahkan menjadi T2 sama dengan 311,25 Kelvin. Berikut penyelesaiannya. Slide terakhir yaitu terima kasih. Nah, sekian penjelasan kinetika kimia dari saya yang berupa tiga materi tadi, yaitu grafik laju berdasarkan order reaksi, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, dan persamaan Arrhenius. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.